Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di perkuliahan Bahasa Indonesia semester 1 ya, angkatan 2020, kelas A, B, maupun C. Bismillah, alhamdulillah teman-teman. Akhirnya kita di penghujung tahun ya, alhamdulillah. Tetap kita bersyukur walaupun didera pandemi yang hampir setahun ini ya, mulai dari Maret sampai sekarang, dan infonya yang beredar malah ada varian baru ya, virus corona. Nggak tahu itu variannya mau varian coklat, strawberry, atau varian-varian rasa yang lain ya. Tapi bismillah, insya Allah kita bisa menghadapinya. Dan wacana yang dulu pernah ada bahwa Januari itu akan masuk kampus, ternyata edaran dari Pak Rektor menyebutkan bahwa nanti semester 2 itu tetap daring, full daring. Jadi teman-teman yang berencana mau datang ke Jogja yang dari luar kota, lebih baik diurungkan dulu ya niatnya. Nanti tahun depan nggak masalah, sambil menunggu regulasi COVID ini, demi keamanan kita bersama. Baik teman-teman sekalian, untuk mata kuliah Bahasa Indonesia ini, tinggal ini pertemuan ke-13 ya, masih ada satu pertemuan lagi, tapi insya Allah satu pertemuan nanti kita jadikan sebuah project ya. Project akan saya berikan hari ini, dan minggu depan silakan Anda mulai menyusun projectnya sampai ujian akhir semester diadakan dan tugas atau projectnya dikumpulkan. Baik teman-teman sekalian yang berbahagia, semester 1 kelas A, B maupun C, beberapa minggu yang lalu, tepatnya 2 minggu yang lalu, saya sudah menyampaikan atau berbicara banyak tentang karya tulis ilmiah ya, sedikit banyak tentang karya tulis ilmiah, mulai dari penggunaan bahasanya, termasuk bagaimana tekniknya ya, teknik menulis di karya ilmiah, begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, karena memang mahasiswa itu kan endingnya adalah bagaimana mahasiswa itu mampu menulis karya ilmiah, mampu menulis karya esai Anda sudah buat, dan alhamdulillah sudah ada yang baik, ada yang belum baik, ada yang sangat baik begitu esainya. Di mana karya ilmiah kan banyak jenisnya, ada artikel, ada makalah, ada esai, kemudian ada skripsi, ada disertasi, ada tesis, dan kemarin itu yang saya sampaikan ketika web meeting itu ya. Beberapa karakteristik atau beberapa ciri khas yang bisa dimunculkan dalam karya tulis ilmiah, mulai dari sisi kebahasaannya, dari sisi sistematikanya, dari sisi logis atau empiris, bisa dipertanggungjawabkan. Itu semua menjadi menjadi perhatian kepada para penulis karya ilmiah dalam menyusun karya ilmiah yang baik. Nah, teman-teman sekalian, untuk minggu ini, karena ini minggu-minggu terakhir ya, minggu-minggu terakhir untuk periode semester gasal ini atau semester 1 ini, saya akan memberikan tugas akhir ke Anda. Nanti ujiannya adalah ujian take home ya, artinya ujian berbasis project. Nanti Anda menyusun sebuah project, kemudian Anda kerjakan dan dikumpulkan ketika ujian mata kuliah saya dilakukan ya, melalui e-learning tentunya, dikumpulkannya juga melalui e-learning. Dan teman-teman, ini adalah tugas individu ya, tugas individu, di mana tugas individu ini harus dikerjakan sebaik mungkin dan tidak ada unsur plagiasi ya, tidak ada unsur plagiasi, karena akan sangat tahu ya plagiasinya seperti apa gitu, karena bersifat online. Jadi online itu kalau Anda dikumpulkan via online, saya ngeceknya itu sangat mudah sekali, karena kan di e-learning itu banyak sekali sudah dilengkapi dengan mesin atau sistem untuk cek similarity ya, untuk mengecek kesamaan atau ngecek plagiasi. Jadi teman-teman jika membuat tugas dikirimkan melalui e-learning itu
dosen sebetulnya sudah tahu, Anda copy paste dari mana itu tahu, ya. Tahu begitu. Tapi biasanya dosen langsung memblacklist gitu, langsung wah ini copy paste, coret aja, kasih nilai paling C kalau nggak D. Makanya harus dikerjakan sebaik-baiknya, lebih baik lebih baik belum maksimal tapi itu kerja keras sendiri daripada kelihatannya bagus tapi hasil copy paste dari internet, karena akan sangat kelihatan apalagi sistem online. Nah, teman-teman sekalian, silakan disiapkan catatannya ya, atau mungkin siapkan poin-poinnya, boleh dicatat atau diperhatikan. Dan nanti teman-teman kalau ada pertanyaan silakan komen, silakan tulis komentar Anda di bawah ini ya, di bawah video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Oke teman-teman, tugasnya adalah buatlah sebuah artikel ilmiah ya. Buatlah sebuah artikel ilmiah, bisa berupa opini atau gagasan. Saya ulang sekali lagi. Buatlah sebuah artikel ilmiah, bisa berupa opini, gagasan, bisa berupa eksplorasi, bisa berupa laporan, macam-macam. Yang penting membuat artikel opini ya, dengan memilih beberapa tema ya. Temanya satu, tema tentang pendidikan. Tema ya, ini bukan judul, tema tentang pendidikan. Anda buat artikel ilmiah tentang pendidikan. Pilih salah satu, A, pendidikan, B, tentang tema sosial, C, budaya, D, ekonomi, E, agama, F, politik gitu teman-teman. Politik ya, artinya bahwa Anda membuat sebuah artikel ilmiah, yang namanya ilmiah kemarin kan sudah saya sampaikan, harus logis, sistematis, berdasarkan fakta, bisa dipertanggungjawabkan, gitu kan. Ada kutipan, kalau Anda mengutip ya fair, kutipannya seperti apa. Itu teman-teman. Nah, untuk menyusun artikel opini tadi, temanya ya ada sampai F ya, temanya ya. Ada 6 tema, yaitu pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, agama, dan politik. Pilih salah satu, Anda mau sukanya di mana? Saya sukanya di bidang pendidikan, ya udah membuat artikel ilmiah tentang pendidikan. Misalnya pendidikan di era COVID, sosial, misalnya bantuan stimulus untuk korban COVID, misalnya budaya tentang pergeseran budaya di Indonesia, misalnya ekonomi atau lemahnya lemahnya pertumbuhan ekonomi, dampak dari COVID-19, agama misalnya, Anda mau menulis artikel ilmiah tentang intoleransi antar beragama yang baru ngetren saat ini, politik misalnya, bongkar pasang kabinet misalnya, dan atau kalau yang baru ngetren saat ini itu dari lawan menjadi kawan. Nah, itu kan dulu lawan politik, sekarang jadi kawan politik, itu bisa ditulis begitu ya. Kemudian yang selanjutnya teknisnya ya, teknis penyusunan artikelnya yang selanjutnya yaitu bahwa penulisan artikel ilmiah ini bisa opini, bisa eksplorasi, bisa laporan, macam-macam ya. Boleh Anda pilih, berjumlah antara 2.500 sampai 5.000 kata. Antara 2.500 sampai 5.000 kata. Ya. 2.500 sampai 5.000 kata itu berarti sekitar 3 sampai 5 halaman. Ya, 3 sampai 5 halaman kurang lebih. Dan menurut saya itu tidak sulit ya. Idealnya itu harusnya 10 halaman. Idealnya. Tetapi karena Anda baru semester 1 ya 2.500 sampai 5.000 kata lah. Bagaimana Pak ngitungnya? Ya, kalau Anda ngetik di Microsoft Word itu kan di pojok kiri bawah itu loh. Itu kan ada count-nya ya, ada berapa kata yang sudah ditulis di situ. Di pojok kiri bawah di Microsoft Word itu ada.
Kemudian hurufnya, font yang digunakan adalah Times New Roman 12 ya, spasi 1,5. Ya, jangan lupa diberikan nama, name, kemudian judulnya. Saya akan memberikan contoh, teman-teman. Ini contoh hasil tulisan karya ilmiah dari kakak tingkat Anda, tapi ini belum baik ya. Saya yakin milik Anda yang pasti akan lebih baik. Dulu waktu kakak tingkat Anda di semester 1 juga saya menyuruh tugas ini, begitu loh, menyuruh menyusun tugas ini. Tetapi Anda Anda kan baru semester 1 ya, merasakanlah menjadi mahasiswa menulis paper itu seperti apa sih, menulis sebuah artikel gitu. Nah, teman-teman, oke, saya share screen dulu. Baik, teman-teman, di hadapan Anda ini adalah contoh artikel ilmiah ya, miliknya Mbak Anggi Astria. Ini beliau mengambil tema budaya mungkin ini ya, Jogja mistis tapi romantis. Wah, judulnya keren loh ini. Jogja mistis tapi romantis. Nah, kalau teman-teman yang belum pernah ke Jogja, ya tidak pernah bisa menggambarkan romantisme Jogja ya. Tapi kalau teman-teman yang rumahnya Jogja atau yang sudah pernah ke Jogja, saya kira bisa menjabarkan. Ini hanya sekedar contoh. Judulnya ini temanya kebetulan budaya. Teman-teman bisa melihat. Nah, ini ilmiahnya di mana? Nah, si Anggi ini mencoba memberikan keilmiahannya terkait tentang kondisi-kondisi situs-situs yang ada di Jogja, misalnya keindahan Pantai Parangkusumo, kemudian Paralayang, di Watu Gupit, kemudian banyak sekali ya, mencoba menceritakan romantismenya, ada gumuk pasir, kemudian menceritakan semuanya, ada becici dan seterusnya. Nah, ini berapa kata itu? Ini ternyata katanya word count-nya itu ini 2.684. Minimal 2.500 sampai 5.000 kata. Ini sekitar 5 halaman. Kan 6 halaman ditambah cover ya, sekitar 5 halaman. Dan ini adalah contoh yang belum maksimal. Artinya belum maksimal itu belum sempurna ya, karena yang nanti yang bagus itu adalah milik Anda. Harusnya untuk bisa menulis artikel ilmiah yang baik, ketika Anda bisa menyampaikan ini keistimewaan Jogja bukan hanya terletak pada kehidupan masyarakat, adat budaya di dalamnya termasuk budaya dan seterusnya. Tambahkan satu teori, tambahkan satu sumber terpercaya, tambahkan satu informasi yang terpercaya terkait yang Anda tulis gitu. Itu akan lebih bagus. Jadi nanti ada daftar pustakanya gitu loh. Kalau seperti ini kan Anda terkesan hanya cerita, ya kan? Cerita subjektif sekali. Setelah sampai di puncak, para pendaki biasanya menyampaikan sujud syukur. Ya belum tentu ya, ada yang sampai di puncak itu malah foto-foto juga aja, tidak sampai sujud syukur. Jadi, nah ini kan subjektif. Jadi untuk bisa membuat karya ilmiah atau membuat artikel ilmiah supaya objektif, teman-teman ya tambahkan sumber-sumber, tambahkan kutipan-kutipan dari berbagai macam teori, dari berbagai macam sumber-sumber yang akurat bisa dipertanggungjawabkan. Karena ciri karya ilmiah itu harus bersifat fakta, logis, masuk akal ya. Gunung Merapi pun sebenarnya sudah dikelola dengan sangat baik, terbukti dengan objek wisata seperti Kinarjo dan seterusnya dan sebagainya. Oke. Sebaiknya pengunjung
datang sekitar jam 7 pagi. Nah, kalau rumahnya jauh gimana? Nah, kan agak sulit. Nah, dengan begitu pengunjung akan pemandangan Merapi yang sangat megah dengan hamparan sawah-sawah hijau. Dan udara sejuk menyentuh kulit. Wah, ini kan subjektif sekali. Nah, kalau pakai jaket kan nggak bisa nyentuh kulit. Nah, repot kan? Nah, gitu. Jadi untuk menyusun karya ilmiah itu tidak hanya sekadar, kita membuat secara subjektif, tapi harus objektif dong. Namanya juga ilmiah. Nanti bisa dipertanggungjawabkan. Gitu teman-teman ya. Oke. Dan seterusnya dan sebagainya. Dari berbagai berbagai tempat wisata tersebar di Jogja juga yang mengandung cerita mistis di balik keindahannya, keunikan serta kesejukan udara. Tempat mistis memang dihindari bagi sebagian orang, namun dicari para pecinta wisata mistis. Jogja tidak luput dari salah satu destinasi wisata mistis yang banyak dikunjungi dan menyimpulkan kembali beberapa cerita kota Jogja di zaman dahulu. Nah, ini mungkin karena Mbak Anggi itu suka sekali nonton film horor, jadi diangkat sisi mistisnya. Padahal mistis itu kan secara ilmiah kan tidak ada ya, tidak bisa. Tetapi orang-orang yang percaya pada mistis itu bisa dijadikan ilmiah seperti yang saya sampaikan kemarin. Nyi Roro Kidul, kemudian mistis-mistis yang lain itu tidak bisa dijadikan ilmiah sebetulnya. Tetapi kalau ada orang-orang yang percaya terhadap mistis, ada orang-orang yang mempercayai melakukan ritual kemistisan itu yang bisa diangkat dalam sebuah artikel ilmiah. Begitu teman-teman ya. Ini contoh singkat, jadi ini menginspirasi Anda. Nanti kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah ya, silakan komen di bawah di YouTube saya. Jangan lupa subscribe. Kemudian itu nanti dibuat seperti ini ya. Ada covernya, tugas tidak ada covernya juga nggak masalah sih. Langsung aja di sini nama, name gitu. Boleh. Tapi kalau Anda ingin kasih covernya boleh seperti ini. Yang penting ada nama, name kelasnya. Nanti dikumpulkan ketika ujian akhir semester melalui e-learning. Nanti akan saya buka waktu ujian akhir semester. Begitu teman-teman. Sekali lagi ya, tugas akhirnya adalah menyusun artikel ilmiah. Bisa berupa opini, bisa berupa laporan, bisa berupa eksplorasi, bisa berupa apapun itu. Ya, yang penting artikel ilmiah. Kemarin ilmiah itu apa sih? Sifat ilmiah kemarin sudah saya sampaikan. Salah satunya ada logis, sistematis, empiris, begitu ya. Penggunaan bahasa ilmiah itu seperti apa sih? Bahasa ilmiah kemarin sudah saya sampaikan. Jadi, tolong gunakan bahasa ilmiah dan hindari copy paste ya. Saya akan sangat tahu copy paste. Jadi nanti kalau yang ketahuan copy paste, saya akan diam saja, tahu-tahu nilainya ya mungkin minimal ya, atau mungkin mengulang tahun depan. Itu. Kemudian tema-temanya tadi ya, tema-temanya sudah dicatat ya, temanya ada apa saja. Temanya yang pertama pendidikan, kemudian sosial, kemudian budaya, ekonomi, agama, dan politik. Ya, pilih salah satu, nyamannya Anda di mana. Kalau Anda suka politik, main di ranah politik. Membuat artikel ilmiahnya tentunya dengan bukti-bukti, dengan dengan sumber-sumber yang akurat dan terpercaya. Itu. Kemudian penulisan artikel artikel ilmiah ini 2.500 sampai 5.000 kata ya. 2.500 sampai 5.000 kata. Itu. Kemudian apalagi? Font yang digunakan adalah Times New Roman 12 spasi 1,5 ya, spasi 1,5. Itu teman-teman spasi 1,5, jangan 2 ya. Nanti dibuat, waktunya panjang karena ujiannya nanti perkiraan itu pertengahan Januari, jadi Anda masih punya waktu sekitar 3 minggu ya untuk mengerjakan. Logikanya kalau Anda mengerjakan satu hari itu 1 halaman, atau setengah halaman lah 1 hari. 1 hari setengah halaman. Berarti kalau Anda ingin 5 halaman, berarti kan butuhnya 10 hari toh.
30 hari itu panjang, masih panjang lah waktunya, nggih. Begitu teman-teman, tetap semangat, tetap sehat. Jika ada pertanyaan, tulis di komen di bawah ini ya. Terima kasih, tetap sehat, dan sekali lagi saya mohon maaf apabila di perkuliahan dasar atau perkuliahan bahasa Indonesia ini, perkuliahan untuk perkuliahan yang sangat apa ya, karena mata kuliah wajib ya, jadi Anda harus wajib tempuh dan wajib lulus. Begitu, wajib tempuh dan wajib lulus. Insya Allah nanti semester depan kalau memang kita diberikan apa namanya waktu, kita bisa ketemu lagi di mata kuliah lanjutan bahasa Indonesia gitu. Tapi saya minta untuk diacak ulang. Saya kepengen mengajar di kelas akhir, di kelas EFG begitu. Tidak hanya di ABC saja. Gitu, terima kasih, tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.